Dulu ia hidup mewah sebagai istri pejabat, disanjung, dihormati, dan dipuja. Tapi kesombongan itu perlahan menghancurkan segalanya. Kini, ia hanya seorang penjual ayur di pinggir jalan, hingga takdir mempertemukannya kembali dengan pria yang dulu pernah ia abaikan, sang mantan sopir suaminya, yang kini datang bukan untuk balas dendam, tapi membawa cinta yang lama terkubur. Tonton cerita ini sampai akhir, karena setiap detiknya penuh kejutan yang tidak kamu sangka. Tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi Raras, apa kamu juga akan memilih Bagas? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan kamu adalah semangat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Aroma tajam rempah-rempah menguar dari sebuah gerobak sederhana di pinggir jalan kawasan Pasar Lama. Di balik kepulan uap kuah ayur yang menggoda itu, seorang perempuan dengan wajah bersih namun tampak lelah berdiri sambil mengaduk panci besar. Matanya menyapu pelanggan satu persatu, bibirnya sesekali tersenyum hambar. Tak banyak yang tahu, ia dulu adalah istri seorang pejabat tinggi daerah. Namanya Raras. Cantik, berkulit putih langsat, dan memiliki aura anggun yang tetap memancar meski kini hanya berbalut daster longgar dan celemek plastik. Dulu, ia dikenal sebagai Nyonya Bupati. Ia sering tampil di televisi lokal, menghadiri acara resmi dengan gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan tas branded menggantung angkuh di bahunya. Namun sekarang, Raras menjajakan ayur murah, menyendokkan kuah ke mangkuk plastik, dan mengusap keringat dengan handuk lusuh yang menggantung di leher. Sore itu, saat hujan baru saja reda dan jalanan mulai ramai, seorang pria muda berjaket kulit berhenti di depan gerobaknya. Matanya menatap tajam ke arah Raras. "Bu, satu ayurnya, pedas ya," ucap pria itu dengan suara serak. Raras mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan. Tapi saat ia menoleh, mata mereka bertemu. Sekilas, wajah pria itu mengeras, lalu melembut. "Mas, Bagas?" desis Raras pelan, nyaris tak percaya. Bagas. Dulu ia hanya seorang sopir pribadi suaminya. Ia pernah melihatnya mencuci mobil di garasi rumah megah mereka, dengan baju basah dan tubuh kekar terbakar matahari. Diam-diam, Raras sempat memperhatikannya, terlalu sering. Ada sesuatu di balik tatapan mata Bagas yang membuatnya sulit untuk berpaling. Dan kini, lelaki itu berdiri di depannya. Namun bukan lagi sebagai sopir. Jaket kulitnya mahal, jam tangannya mencolok. Ia tampak jauh lebih percaya diri dari dulu. "Jadi begini sekarang, Bu Raras?" tanya Bagas sambil menyambut mangkuk ayur panas dari tangannya. Suaranya lirih, namun tajam. Raras menggigit bibir. Ada rasa malu, namun juga penasaran. Apa yang dilakukan Bagas sekarang? Kenapa dia kembali? Dan, mengapa tatapan matanya masih membuat dada Raras berdebar? "Mas masih ingat aku?" Bagas hanya tersenyum miring. Ia duduk di bangku plastik, menatap Raras lekat-lekat sambil menyeruput ayurnya. Lalu ia menepuk-nepuk bangku kosong di sebelahnya. "Kalau tidak sibuk, duduklah sebentar. Kita punya banyak cerita yang belum selesai." Jantung Raras berdetak makin cepat. Ia tahu, inilah awal dari sesuatu yang tidak biasa. Dan dalam hatinya, ia tahu, dirinya tak sekuat dulu untuk menolak apa yang dulu sempat ia pendam. Raras duduk perlahan di samping Bagas, masih memegang sendok saji yang kini mulai gemetar di tangan. Uap dari kuah ayur membumbung di antara mereka, menyamarkan ketegangan yang menggantung di udara. Pasar mulai sepi, gerimis kembali turun tipis, menambah nuansa sendu yang sulit dijelaskan. "Aku kira, Mas Bagas udah lupa," ucap Raras, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Lupa?" Bagas menoleh. "Susah lupa sama seseorang yang tiap hari lewat depan mataku, dengan wangi parfum mahal dan tatapan sinis." Raras tertawa kecil, getir. "Dulu aku memang sombong, mungkin terlalu menikmati status istri pejabat." Bagas mencondongkan tubuhnya sedikit. "Bukan sombong yang aku ingat, Bu.
Tapi saat panjenengan berdiri di balkon lantai 2, cuma pakai daster tipis, waktu hujan deras. Aku sedang nyiram tanaman waktu itu. Wajah Raras langsung memerah. Ia ingat momen itu. Daster tipisnya menempel di tubuh, transparan karena basah. Dan Bagas, ya, Bagas memang sedang di halaman. Tapi ia pura-pura tidak peduli waktu itu. Padahal dalam hatinya, degupnya sudah tak karuan. Mas ingat segitunya ya, gumam Raras malu-malu. Bagas tersenyum tipis. Lelaki bodoh mana yang bisa lupa? Bahkan waktu aku didepak dari rumah dinas karena dituduh mencuri, aku tetap ingat wajah panjenengan di balik jendela. Tapi waktu itu panjenengan diam. Tak berkata apa-apa. Raras menggenggam tangannya sendiri. Hatinya mencelos. Ia tahu benar, saat Bagas difitnah dan diusir, ia memang tidak berbuat apa-apa. Ia takut reputasinya tercoreng. Ia hanya berdiri di balik tirai, menonton diam-diam, meski hatinya menjerit. Aku menyesal, Mas. Bagas tidak langsung menjawab. Ia meraih gelas plastik berisi teh hangat, menyeruputnya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Tatapannya kini lebih dalam. Sekarang panjenengan sendiri. Aku dengar, suami panjenengan ditangkap karena korupsi. Raras hanya mengangguk. Harta disita. Semua pergi. Tinggal Ayur dan gerobak ini yang setia. Mereka terdiam. Hujan mulai deras. Raras buru-buru berdiri, menarik terpal untuk menutupi gerobaknya. Tapi Bagas ikut berdiri, mendekat, terlalu dekat. Tangannya memegang ujung terpal, namun wajahnya mengarah ke Raras. Nafas mereka beradu. Raras bisa mencium aroma maskulin dari tubuh Bagas, wangi khas yang tak berubah sejak dulu. Panjenengan masih cantik, Bu Raras. Bisik Bagas. Jantung Raras serasa berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seorang lelaki yang memujinya. Tapi ini bukan lelaki sembarangan. Ini Bagas. Lelaki yang dulu ia abaikan, kini berdiri di hadapannya, dengan aura yang membuatnya lemas. Raras memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapan tajam itu. Tapi Bagas menyentuh bahunya, lembut, membuat napasnya tercekat. Besok, izinkan aku bantu panjenengan jualan. Aku ingin menebus yang dulu. Raras menatapnya. Ada guncangan batin yang tak bisa ia redam. Dan dalam diam, ia tahu, ini bukan sekadar bantu jualan. Ini awal dari sesuatu yang mengalir deras. Seperti hujan yang kini mengguyur deras di atas kepala mereka. Pagi itu, langit masih diselimuti awan tipis ketika Raras tiba lebih awal di lapaknya. Gerobak Ayurnya sudah bersih. Kayunya mengilap karena baru saja ia lap dengan sabun wangi. Hatinya gelisah, tapi juga berbunga-bunga. Ada perasaan yang sulit ia bantah, dan itu semua karena janji Bagas semalam. Dan benar saja, tak sampai 15 menit, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lapaknya. Pintu terbuka, dan Bagas keluar. Ia tak lagi mengenakan jaket kulit, tapi kini tampil dengan kemeja putih tergulung di lengan, celana bahan gelap, dan senyum yang seolah ingin memecah keraguan di dalam dada Raras. Assalamualaikum, Bu Raras. Sudah siap kita buka warung, ucapnya ringan. Raras hanya mengangguk, jantungnya kembali tak karuan. Ia mencoba tetap fokus. Tapi saat Bagas menggulung lengan bajunya lebih tinggi dan mulai membantu menuang kuah ke dalam panci, matanya tak bisa tidak mengamati otot-otot lengan lelaki itu yang terbentuk jelas. Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Tapi kali ini, bukan hanya Ayur mereka yang diperhatikan. Para ibu dan gadis muda yang lewat mulai mencuri pandang ke arah Bagas. Bahkan salah satu pelanggan bersuara sambil bercanda. Bu Raras, asisten barunya bikin betah nih. Ganteng amat. Raras tersenyum kaku, namun dalam hatinya ada percikan kecil, cemburu. Bagas hanya tertawa, tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Saat hari menjelang siang dan pengunjung mulai sepi, Bagas masuk ke balik tenda, duduk di bangku kayu sambil menyeka peluh di dahinya. Raras ikut duduk,
menyerahkan air mineral dingin. Mas Bagas, sebenarnya, selama ini kemana saja? Kau bisa balik lagi ke sini? Bagas menatapnya. Tatapan yang tak bisa Raras baca dengan mudah. Aku sempat kerja di luar negeri. Jadi teknisi kapal. Gaji besar, tapi hatiku selalu tertinggal di kota ini. Terutama, sejak aku belum bisa mengucapkan satu hal. Apa? Bagas menarik nafas dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba meraih tangan Raras yang sedang memegang botol air. Genggamannya hangat, tegas. Aku dulu jatuh cinta pada panjenengan. Bukan karena panjenengan istri bupati. Tapi karena setiap kali panjenengan bicara, matamu selalu menyimpan kesedihan. Aku ingin sekali menyentuh kesedihan itu, dan menjadikannya bahagia. Tubuh Raras menegang. Napasnya tak beraturan. Ia ingin melepaskan tangannya, tapi tak mampu. Ada bara yang dulu ia kubur dalam-dalam, kini menyala kembali. Perlahan, Bagas mendekat. Nafasnya kini terasa di pipi Raras. Jarak mereka tinggal sejengkal. Mas, jangan, bisik Raras pelan. Tapi suaranya tak punya kekuatan. Kalau memang jangan, katakan dengan tegas. Lalu lihat mataku, dan bilang, panjenengan tak pernah menginginkanku. Raras memejamkan mata. Dunia terasa berputar. Tapi yang ia rasakan bukan penolakan, melainkan keinginan. Yang sudah lama ia simpan. Yang dulu hanya menjadi bayang, kini hadir dalam bentuk nyata, dan tak bisa ia hindari lagi. Ketika ujung hidung mereka hampir bersentuhan, suara klakson keras dari jalan raya membuat mereka tersentak. Raras langsung berdiri dan pura-pura membetulkan terpal. Bagas juga bangkit, menyembunyikan senyum penuh arti. Besok, aku datang lagi ya. Raras tak menjawab. Tapi dalam tatapan matanya, Bagas tahu, jawabannya sudah sangat jelas. Hari keempat Bagas membantu di lapak ayur milik Raras terasa berbeda. Gerobak kini tak hanya jadi tempat berjualan, tapi juga ruang bisu yang menyimpan banyak detak rahasia. Ada gesekan halus di setiap gerakan. Ada sentuhan ringan yang semakin lama menjadi candu. Pagi itu, ketika kabut belum sepenuhnya terangkat dari jalanan, Bagas datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa tas kecil berisi beberapa bahan masakan, dan juga seikat bunga melati segar. Untuk panjenengan, ujarnya singkat, menyodorkan bunga dengan tatapan teduh. Raras tersenyum kaku. Mas, jangan bikin orang salah paham. Aku ini janda, dan Mas? Aku laki-laki yang sedang jatuh cinta, potong Bagas pelan. Dan tidak peduli pada apa kata orang. Karena aku tahu, panjenengan pun merasakan hal yang sama. Hari itu, suasana pasar tak seramai biasanya. Hujan gerimis yang turun sejak subuh membuat pengunjung malas keluar rumah. Raras dan Bagas pun banyak menghabiskan waktu hanya berdua, di balik tenda kecil yang tertutup rapat dari angin dan air. Sambil duduk berhadapan di atas tikar plastik, Bagas memotong-motong cabai dan bawang, sementara Raras mengaduk kuah dengan gerakan pelan. Tanpa banyak bicara, ruang itu seperti terisi dengan gelombang perasaan yang kian lama kian memanas. Aku nggak ngerti, kenapa aku jadi begini, gumam Raras. Suaranya nyaris tenggelam dalam desis kompor kecil di belakang mereka. Begini gimana? Tanya Bagas sambil menatapnya. Raras tak menjawab. Ia hanya menoleh pelan, lalu menatap mata Bagas dalam-dalam. Dan tiba-tiba, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka, tubuh Raras bersandar perlahan ke dada Bagas. Lelaki itu tak bergerak, tapi detak jantungnya terdengar keras, seolah merespon dekap yang datang tiba-tiba. Mas Bagas, bisik Raras. Tolong, jangan tinggalkan aku lagi. Pelukan Bagas kini menguat. Tangannya melingkar ke punggung Raras, menarik tubuh wanita itu lebih dekat, seolah ingin menyatu. Ujung dagunya bersandar di atas kepala Raras. Aroma rambut perempuan itu menusuk hidungnya, mengaduk-aduk segala kenangan masa lalu yang dulu hanya jadi mimpi. Kita bisa jalani ini pelan-pelan. Aku gak butuh status apa-apa. Aku cuma butuh
panjenengan merasa aman di sisiku. Raras mendongak. Wajah mereka hanya sejengkal. Bibir Bagas nyaris menyentuh ujung keningnya. Tapi sebelum benar-benar terjadi, Raras mundur perlahan. Tidak di sini, Mas, ucapnya pelan. Bukan di tempat seperti ini. Bagas mengangguk. Ia tahu batas itu. Tapi ia juga tahu bahwa malam nanti, ketika semua lelah dan sunyi, ketika Raras sendiri di rumah kontrakan sempitnya, ia akan datang. Dan kali ini, tidak untuk sekadar membantu memotong sayur. Langit malam itu menggantung gelap tanpa bintang. Hujan sudah reda sejak sore, menyisakan aroma tanah basah yang melekat di jalan-jalan sempit kampung. Raras berdiri di depan cermin kecil di kamarnya yang sempit. Tangan gemetar menyisir rambut yang baru saja ia cuci. Wajahnya tanpa riasan, tapi sorot matanya penuh gelisah. Ia baru saja selesai menutup warung dan bersih-bersih ketika suara motor terdengar berhenti di depan kontrakan. Raras menoleh ke arah pintu. Detak jantungnya seolah berpatu dengan waktu. Ia tahu, itu pasti Bagas. Cok, cok. Raras mendekat. Menarik napas dalam. Lalu membuka pintu perlahan. Bagas berdiri di sana dengan kemeja hitam yang baru dan celana jeans bersih. Tak membawa apapun, kecuali sorot mata yang sama seperti beberapa malam terakhir. Mata yang menyimpan hasrat, tapi juga ragu. Boleh masuk? Tanyanya lembut. Raras mengangguk pelan, lalu membukakan pintu lebar. Bagas masuk, langkahnya tenang, namun matanya mengamati setiap sudut. Kontrakan itu kecil, hanya satu kamar, ruang tengah sempit, dapur terbuka di belakang. Di tengah ruangan, ada tikar kecil dan 2 bantal lusuh. Sederhana banget ya tempatnya, gumam Bagas. Dulu, aku punya rumah besar. Tapi hampa. Sekarang, kecil, tapi aku mulai bisa tertawa lagi. Mungkin karena Mas. Bagas menoleh. Senyumnya tipis. Kamu bikin aku ingin tinggal. Bahkan kalau besok pagi semuanya harus mulai dari nol. Hening. Lalu, perlahan, Bagas duduk di atas tikar. Raras ikut duduk di sebelahnya. Dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut sahabat, tapi terlalu jauh untuk disebut kekasih. Tangannya bergerak pelan, menyentuh jemari Raras yang dingin. Mas Bagas, aku takut. Takut jatuh. Takut, gak sanggup kalau kamu pergi lagi. Bagas memutar tubuhnya, kini menghadap Raras. Tangannya menyentuh pipi wanita itu. Lembut. Pelan. Ibu jari Bagas mengusap lembut sudut mata Raras yang mulai berkaca-kaca. Aku gak akan pergi. Dan malam ini, aku gak akan biarkan kamu sendiri lagi. Tak ada kata lagi yang terucap. Hanya isakan kecil yang tertahan. Dan dalam dekap malam yang sunyi, tubuh mereka saling merapat. Raras bersandar ke dada Bagas. Pelukan itu bukan lagi pelarian, tapi jawaban dari semua kerinduan yang pernah tertahan. Saat angin malam masuk lewat celah ventilasi, dan lampu temaram memantulkan bayang samar di dinding, hanya terdengar napas 2 orang yang tak lagi ingin berpura-pura kuat. Dalam diam, Raras membiarkan hatinya meleleh. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia kehilangan segalanya, ia merasa dimiliki kembali. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kisah Raras bukan sekadar cerita tentang cinta dan penyesalan, tapi tentang jatuhnya kesombongan, kebangkitan dari keterpurukan, dan bagaimana seseorang yang dulu dianggap rendah bisa menjadi penopang di saat terlemah kita. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Hidup berputar, dan bisa jadi, mereka yang kita pandang sebelah mata justru menjadi penolong kita di masa sulit. Kesombongan karena status dan harta hanyalah sementara. Yang abadi adalah ketulusan dan kejujuran dalam memperlakukan sesama. Jangan takut memulai kembali. Kadang, cinta sejati dan kekuatan muncul justru setelah semuanya hancur. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya.
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Cerita mana lagi yang ingin kamu dengar? Sampai jumpa di kisah berikutnya.